Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Bani, bisa dipanggil Iqbal. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran mengenai seni grafis. Mulai dari pengertian seni grafis, kemudian teknik-teknik dalam seni grafis, serta alat dan bahan yang digunakan dalam setiap teknik seni grafis. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian seni grafis. Kata grafis diambil dari bahasa Inggris, yaitu grafik, yang berarti sebuah tulisan, gambar, ataupun lukisan dengan goresan atau torehan. Sedangkan seni adalah hasil karya yang memiliki nilai estetika atau keindahan. Jadi, secara bahasa, seni grafis adalah hasil karya manusia berupa lukisan, gambar. Seni grafis ini merupakan salah satu media ekspresi seni rupa dua dimensi dengan pengerjaannya biasanya di atas kertas, melalui proses cetak-mencetak, serta dapat digandakan atau diperbanyak. Seni grafis juga bisa dihasilkan dengan beragam teknik cetak. Teknik cetak ini menggunakan media dan perlengkapan yang beragam. Berikut beberapa contoh karya seni grafis. Setelah kita belajar mengenai pengertian seni grafis, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik-teknik dalam seni grafis. Yang pertama, teknik cetak tinggi. Teknik cetak tinggi atau relief print merupakan salah satu teknik karya seni grafis yang prosesnya melalui tahap pembuatan acuan terlebih dahulu atau cetakan. Teknik yang satu ini lebih dikenal dengan nama teknik cetak timbul. Dikatakan teknik cetak timbul karena hasil karyanya ini terlihat timbul dari medianya. Selain itu juga, teknik cetak tinggi juga dikenal dengan teknik cukil karena dalam proses pembuatannya dengan cara dicukil. Media yang digunakan untuk pembuatan acuan dalam teknik cetak tinggi ini ada beberapa. Yang pertama ada hardboard, papan kayu, triplek, linen, atau rubber. Teknik cetak tinggi yang paling terkenal atau paling populer adalah seni cukil kayu atau yang lebih dikenal dengan nama teknik woodcut. Selain sebagai karya seni yang diaplikasikan di atas kertas atau media yang lainnya, ternyata teknik cetak tinggi ini juga dapat diaplikasikan menjadi desain di media kaos, tote bag, flyer, atau media yang lainnya. Alat dan bahan yang digunakan dalam teknik cetak tinggi. Yang pertama ada cukil. Cukil digunakan untuk mencukil membentuk pola gambar. Yang kedua ada hardboard, linen, atau rubber. Media yang digunakan dalam teknik cetak seni grafis cetak tinggi yang akan dicukil menjadi acuan. 3. Roll untuk meratakan tinta grafis pada hardboard atau acuan dalam proses cetak. Yang keempat, tinta untuk proses mencetak menampakkan pola gambar. Yang kelima, ada sendok digunakan untuk menggosok dalam proses cetak. Selain sendok, bisa juga menggunakan yang lainnya seperti botol atau apapun yang nyaman bisa untuk menggosok tanpa merusak karya. Yang keenam ada baren juga bisa digunakan untuk menggosok dalam proses cetak. Yang ketujuh ada alat press, digunakan untuk proses mencetak dengan mengepres karya dan media seni grafis. Yang kedelapan ada kertas sebagai media hasil proses mencetak dalam seni grafis. Yang kedua adalah teknik cetak dalam. Teknik cetak dalam atau yang lebih dikenal dengan intaglio adalah teknik menggores media dengan menggunakan benda yang ujungnya runcing dan tajam. Pada umumnya, media yang digunakan pada teknik ini adalah logam atau tembaga, sehingga tentunya hasil goresan ini sendiri akan bersifat permanen atau susah dihilangkan.
Terbalik dengan cetak tinggi, cetak dalam memakai ukiran atau cekungan menjadi tempat tinta tersimpan. Lalu plat ditekan di kertas. Maka tinta pada cekungan setiap ukiran akan ditransfer menjadi gambar yang serupa pada plat logam. Ada 4 jenis teknik cetak dalam. Keempat teknik cetak dalam tersebut yaitu yang pertama ada engraving, yang kedua ada etsa, yang ketiga ada mesotin, dan yang keempat ada tray point. Alat dan bahan yang digunakan dalam cetak dalam. Yang pertama ada tursir. Tursir digunakan untuk membentuk pola gambar pada plat tembaga atau media yang digunakan sebagai acuan. Bisa juga menggunakan jarum, paku, atau apapun yang mempunyai permukaan yang runcing. Yang kedua, tinta. Tinta untuk proses mencetak untuk mentransfer pola gambar. Yang ketiga, plat tembaga. Plat tembaga merupakan media dalam teknik cetak dalam yang kemudian ditursir yang menjadi acuan. Yang keempat ada kertas. Kertas sebagai media hasil proses mencetak pada seni grafis. Yang kelima ada alat press. Alat press alat untuk proses mencetak dengan mengepres kertas di media seni grafis. Alat dan bahan yang digunakan dalam cetak dalam ini tidak jauh berbeda dengan yang digunakan cetak tinggi. Hanya beberapa saja yang berbeda. Yang ketiga, teknik cetak saring. Cetak saring atau yang lebih dikenal dengan sablon adalah teknik cetak yang menggunakan screen yang dipasangkan pada sebuah rangka. Cetak saring biasa dipakaikan untuk membuat cetakan untuk permukaan datar seperti spanduk, kaos, stiker, poster, dan lain-lain. Screen pada cetak saring memiliki sifat lentur dan halus. Tahap awalnya adalah mempersiapkan screen dan gambar pola pada kertas HVS atau kalkir. Kemudian pola gambar ditempel pada screen sebagai acuan. Screen diberikan cairan after merata depan dan belakang, kemudian dikeringkan. Selanjutnya, lepas gambar dan semprotkan air sehingga screen berlubang pola terlihat yang membuat tinta dapat melalui area tersebut. Tahap akhir adalah melakukan teknik sablon. Tempatkan screen pada media yang diinginkan, seperti kertas atau media yang lainnya. Letakkan pada media sesuai dengan ukuran dan area yang diinginkan. Kemudian tinta dituang ke dalam screen, lalu ratakan dengan yang namanya rakel, sehingga tinta menjadi rata di screen. Angkat screen, maka sablon atau hasil sablon akan langsung terlihat pada media. Alat dan bahan yang digunakan dalam teknik cetak saring. Yang pertama ada screen. Screen sablon peralatan yang digunakan untuk membuat sablon manual, terbuat dengan bingkai kayu atau berbahan aluminium atau besi. Di tengah bingkai ada kain kasa dengan pori-pori halus yang dipasang untuk menyaring tinta saat proses penyablon dilakukan. Berdasarkan ukuran pori-porinya, screen sablon dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada screen kasar, screen sedang, dan screen halus. Digunakan untuk tujuan dan jenis media yang berbeda-beda. Yang kedua ada meja. Meja sebagai penyangga screen, kain bisa disablon dengan hasil yang bagus. Ada beberapa jenis meja sablon, yakni ada meja banting, meja frame presisi, meja rel panjang, meja catok, dan meja rotari. Yang ketiga ada tinta atau cat. Tinta merupakan bahan yang paling penting untuk sablon manual. Beberapa jenis tinta yang biasa digunakan untuk penyablon antara lain ada tinta rubber, tinta pastisol, tinta foil, dan tinta glow in the dark. Yang keempat ada kertas. Dalam proses sablon manual, kertas kalkir dibutuhkan untuk membentuk pola desain di atas screen sablon. Jenis film yang paling banyak digunakan adalah kertas kalkir, ataupun bisa menggantinya dengan kertas HVS atau menggunakan plastik sebagai bahan dasar film. Yang kelima, obat abstruk. Obat abstruk berguna untuk memindahkan gambar dari film abstruk ke screen sablon. Media sablon yang digunakan pada kain biasanya berbasis air atau water base, sehingga memerlukan emulsi berbasis air. Untuk media sablon yang menggunakan tinta berbasis minyak, gunakan emulsi solvent base. Selanjutnya ada semprotan. Setelah proses after selesai dan gambar filmnya tercetak pada permukaan screen, kemudian membersihkannya dengan air. Tujuannya adalah untuk membuang sisa obat abstruk dan memperjelas cetakan atau desain yang disablonkan ke permukaan kain atau media yang lainnya. Kemudian ada rakel.
Rakel digunakan untuk menekan dan mendorong tinta di atas permukaan media yang akan dicetak. Rakel biasanya dibuat atau terbuat dari kayu dengan ujungnya yang terbuat dari karet. Kemudian ada hair dryer. Hair dryer yang berguna untuk mengeringkan tinta yang baru selesai dicetak. Tujuan pengeringan ini agar tinta tidak meluber dan merusak hasil akhir sablon. Kemudian lampu afterglow. Selain film yang ditempelkan pada screen, kemudian melakukan pemanggangan dengan menggunakan alat afterglow yang panjang. Film yang sudah direkatkan pada screen dan dilapisi dengan obat afterglow kemudian dipanaskan untuk menghasilkan desain atau desain artwork atau gambar yang bagus. Kemudian ada papan sablon. Papan sablon berfungsi sebagai alas untuk kain atau media dalam proses penyablonan. Tujuannya agar tinta tidak buram dan hasilnya tidak melenceng dari desain. Dalam proses sablon manual juga memerlukan alat atau wadah pengaduk untuk mencampurkan warna dengan tinta atau mengaduk emulsi. Terakhir ada pembersih screen yang berguna sebagai cairan pembersih untuk mengganti desain pada screen. Teknik cetak yang keempat yaitu teknik cetak datar. Cetak datar atau yang disebut litografi adalah salah satu teknik cetak seni grafis yang ditemukan oleh Alois Schnellfelder pada tahun 1798. Litografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batu dan grafien artinya menulis. Karena teknik cetak datar menggunakan lempengan batu kapur, media batu kapur dipakai karena dapat menyimpan tinta minyak. Prosesnya, pertama media batu kapur yang telah diberi minyak dibentuk dengan pola dan gambar yang diinginkan. Kemudian dilakukan pengasaman pada batu tersebut. Dilakukan supaya minyak dapat ditransfer ke batu kapur, sehingga permukaan gambar pada batu dapat terbakar. Langkah selanjutnya adalah melapisi dengan gum Arab atau larutan air pada permukaan batu yang tidak tertutup gambar. Selanjutnya, melapisi area gambar atau yang terkena minyak dengan tinta minyak. Dikarenakan area tidak tertutup gambar dengan gum Arab, maka akan membuat tinta minyak tidak akan menyerap di daerah atau area tersebut. Terakhir yaitu melakukan tekanan dari batu kapur ke kertas yang ingin dicetak. Teknik cetak datar mampu menghasilkan cetakan yang memiliki gradasi halus dengan detail yang baik. Demikianlah tadi mengenai materi seni grafis yang telah saya sampaikan, mulai dari kitab pengertian, macam-macam teknik seni grafis, sampai alat dan bahan yang digunakan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mengulas salah satu teknik dalam seni grafis, yaitu cetak tinggi, dan akan mempraktikannya, mulai dari persiapan alat dan bahan yang digunakan, sampai proses pembuatan dan hasil akhir. Demikianlah video pertemuan pertama, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya.